pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 2021 kita dapat dipertemukan pada acara briefing persiapan uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 Bapak Ibu, dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan tetap sehat dan sehat. Selawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nuriman PhD selaku Ketua Pelaksana PPG dalam jabatan tahun 2021, yang saya hormati Bapak Ibu tim IT PPG dalam jabatan tahun 2021 serta Bapak Ibu pengelola PPG dalam jabatan dan Bapak Ibu peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2021. Pada sore hari ini dalam waktu yang mepet, sebenarnya pengennya tadi siang, namun karena kesibukan beliau sebagai Wakil Dekan 1 sehingga acara kita putuskan dilaksanakan pada sore hari ini, tepatnya jam 4, namun ternyata beliau masih menguji sehingga saya tadi dihubungi untuk memulai terlebih dahulu karena khawatir terlalu malam. Pastinya banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan uji kinerja. Baik, kegiatan sore hari ini nanti akan disampaikan harusnya kebijakan terkait UKIN terlebih dahulu, namun kita balik terkait dengan aplikasi atau sistem uji kinerja yang akan disampaikan oleh Bapak Kendit Mahmudi SPD MPVIS sebagai perwakilan dari tim IT. Kemudian nanti yang kedua baru Bapak Dr. Andes Nuriman PSD akan menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh semua peserta PPG untuk tagihan-tagihan yang harus di-upload di sistem. Baik Bapak Ibu, memasuki acara, kita awali dulu kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan terkait dengan aplikasi atau sistem uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kendit Mahmudi. Kepada Bapak Kendit Mahmudi dipersilahkan. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nuriman PSD selaku Ketua Pelaksana dan Bapak Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Jember. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tim IT beserta pengelola PPG FKIP Universitas Jember. Kemudian yang saya hormati tentunya Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 angkatan 2021. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti kegiatan briefing. Sebenarnya ini saya dititipi amanah dari Pak Wiwin untuk menyampaikan materi. Jadi jika lihat runtutannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda bahwasanya harusnya mulai peraturan dulu baru masuk ke sistem, tetapi karena Bapak Dr. Andes Nuriman PhD saat ini masih ada kegiatan lain, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait sistem yang ada di UKIN atau KMPPG di UKIN ini, Bapak Ibu. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Mohon izin. Apakah sudah tampak nggak, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait sistem, terutama terkait portofolio dan sistem pembelajaran UKIN, ya, di mana Bapak Ibu nanti harus melengkapi bagian per bagian dalam sistem uji kinerja ini, Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu jangan sampai ada yang kosong, ya. Mulai hal yang kecil sampai hal yang urgent juga, ya. Jadi bukan berarti dalam hal yang kecil itu bisa ditinggalkan,
tetapi yang besar saja tidak. Tapi dari hal yang kecil ini, maka yang hal besar nanti bisa dilaksanakan. Seperti itu. Oke, ini jadwal terakhir yang kami terima dalam kegiatan UKIN dan retake ya. Kalau UKIN tahap ini normal, kemudian kalau yang retake itu mengulang. Ibu. Sebelumnya dari sini pasti Bapak Ibu bertanya, wah ini ada retake berarti ada yang mengulang, berarti ada yang tidak lulus. Tetapi di sini Bapak Ibu harus memang benar-benar jeli dan mengisi sesuai dengan apa yang diminta Bapak Ibu. Jika kita lihat kembali tanggal 14 ini hari ini dan jamnya tadi juga sudah disepakati bahwa dilaksanakan sore, mengingat ada mempertimbangkan beberapa hal, jadi dilaksanakan di jam 4 sore. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini jadwal kegiatannya nanti tanggal 16 sampai 17, kemudian 18 Oktober jika 16-17 ini tadi mengisi portofolio, jadi di sistem itu nanti akan ada portofolio, isinya apa saja nanti akan kami jelaskan. Kemudian ada di poin 4 di tanggal 18 ini ada kunci kinerja praktek pembelajaran juga sama. Dan ini yang kelima 19 sampai 20 ini hal yang paling urgent. Kenapa saya yang paling urgent? Beberapa pelaksanaan di sistem terutama di UKIN karena sistemnya aturan daripada panitia nasional tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk kontak langsung ya, dengan penguji. Jadi nanti akan difasilitasi oleh tim IT ya untuk ketika ada kekurangan atau beberapa hal yang terkait teknis atau sistem yang masih belum terbuka nanti akan bisa dijembatani. Di sini Bapak Ibu di poin 5 ini juga penting. Kenapa penting? Terkadang sering untuk sharingnya itu masih digunakan sebagai sharing yang masih close. Ya, dalam artian berbagi, tetapi masih hanya untuk akun misalkan dari PPG sendiri. Jadi seperti itu. Dan di sini harusnya sharingnya itu berupa di N1. Nah, atau nanti kita coba perhatikan kembali. Bapak Ibu, di poin 6 nanti akan ada penilaian foto dan video. Dan insya Allah Bapak Ibu nanti di tanggal 23 sampai 24 Oktober ini melaksanakan kegiatan UP. Uji praktek. Jadi nanti untuk teknisnya sampai sementara ini belum ada informasi terkait pelaksanaan di suatu instansi, tetapi yang beredar yaitu UP berbasis domisili seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ketika di sini nanti Bapak Ibu masuk ke dalam sistem UKM PPG, Bapak Ibu bisa mengetikkan di link websitenya yaitu ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin. Jadi Bapak Ibu dapat masuk dan Bapak Ibu tentunya masuknya sesuai dengan jadwal tadi yang sebelumnya. Ini apa yang harus dikerjakan, kemudian apa yang harus dilengkapi, monggo Bapak Ibu disesuaikan. Kemudian untuk login di sini Bapak Ibu ada nomor UKG. Nomor UKG ini dari mana Bapak Ibu? Saya kira sudah tidak ada masalah terkait nomor pesertanya karena di pendaftaran itu ada. Kemudian tanggal lahir nanti bisa disesuaikan dengan tanggal lahir Bapak Ibu semuanya yang sudah terdaftar seperti itu. Kemudian untuk ketika menunya nanti masuk, di sini ada beberapa item yang harus Bapak Ibu pastikan. Pertama di sini Bapak Ibu harus memastikan bahwa nama ini adalah nama Bapak Ibu, sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kemudian silakan bisa dilengkapi untuk bagian yang ada di bawahnya. Di sini adalah menu portofolio.
di mana Pak? Kok tahu ini mau menu portofolio di sini ada di sini Bapak Ibu? Ini adalah bagian dari menu portofolio. Portofolio isinya apa saja? Portofolio di sini ada 6 Bapak Ibu. Nah, kalau dulu di tahun sebelumnya ini tidak sebanyak ini memang, tetapi sekarang lebih sepertinya dari panitia nasional ini menghendaki lebih rinci. Yeah. Poin yang pertama di sini ada kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, ini ada hal yang urgent, ya, kegiatan penelitian. Pak, kegiatan penelitiannya itu sebelum PPG, ya. Jadi ada detailnya di sini, ada rinciannya. Ketika masuk di penelitian dan publikasi nanti ada arahannya, ya, ada detailnya. Sama juga kegiatan refleksi diri ini juga ada. Di dalam komponennya ini ada deskripsi terkait apa yang dijabarkan seperti itu. Ini ada 6, kemudian ada kegiatan pencarian informasi baru, ya. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi. Kemudian yang kelima kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Misalkan Bapak Ibu pernah mendapatkan gelar guru terbaik, walaupun di KKG bisa di upload ya Bapak Ibu buktinya berupa sertifikat atau pendukung lainnya. Itu. Kemudian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, monggo Bapak Ibu ketika ada sosialisasi atau hal lainnya terkait pengabdian menjadi sebagai warga sekolah nanti bisa diupload seperti itu. Kemudian di slide selanjutnya ini ada di kegiatan penelitian. Ini mohon maaf ini Pak, daminya ini kita gunakan yang tahun lalu, tetapi sistemnya sudah untuk tahun sekarang, di mana untuk kegiatan penelitian dan publikasi ini laporan penelitian atau artikel. Ya, Bapak Ibu jika punya PTK ataupun hal jenis penelitian lainnya, monggo bisa dilengkapi. Tentu syaratnya ada beberapa hal, ya. Mulai dari proceeding, ya, Bapak Ibu, kemudian jurnal ilmiah yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi, kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, kemudian newsletter ataupun bulletin. Ya. Terbitannya bagaimana Pak? Terbitannya boleh lokal, internasional lebih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu jika nanti akan dipaparkan ringnya secara detail oleh Pak Nur terkait kalau misalkan poinnya di bulletin misalkan, itu seberapa. Terbitnya di bulletin lokal, misalkan. Kemudian regional itu nanti ada kategorinya seperti itu. Kemudian di sini ada hal, ya, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melakukan studi tidak dapat dimasukkan. Ya. Ini jadi ada poin pentingnya di sini. Jadi ada rambu-rambunya jika terkait skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi ataupun makalah, ya, yang terkait tugas akademik tidak diperkenankan dimasukkan seperti itu. Kemudian untuk ketika Bapak Ibu tadi klik, ya, klik di sini, klik di kegiatan ini nanti munculnya menu barusan. Sekarang kita misalkan sudah masuk Pak, di sini ada tombol kembali. Kembali di sini adalah kembali ke home, ya, atau menu utama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika sudah mengisi sesuai deskripsi apa yang dilakukan, nanti bisa dilengkapi gitu. Kemudian di sini, ya, setelah di poin ini digeser ke bawah, nanti Bapak Ibu menemukan bagian seperti ini. Ya, ada kolom kosong, deskripsinya tadi ini, ya, deskripsinya ini. Kemudian Bapak Ibu bisa geser ke bawah dan mengupload buktinya. Ya. Buktinya apa? Di sini. Jadi tambah penelitian dan publikasi untuk mengaplikasikan. Jadi tidak hanya saya minat internasional,
conference internasional mungkin, tetapi tidak ada buktinya. Mohon maaf tidak bisa ya Bapak Ibu, karena harus dibuktikan dengan sistem yang memang benar-benar ada. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Kemudian jika sudah mengisi deskripsi, ini bisa diklik simpan. Simpan deskripsi supaya tersimpan. Diperhatikan betul, kenapa? Terkadang ada yang sudah merasa mengupload, sudah mengisi deskripsi, tetapi lupa disimpan, akunnya kosong Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan betul, karena hal ini terkadang tidak jarang menjadikan hal yang menjadi pengganjal itu. Kemudian tambah penelitian juga sama, kemudian setelah simpan maka nanti akan muncul di sini buktinya ada apa saja, nanti diisi. Jika judulnya apa bisa disesuaikan dengan judul penulis, penulisnya atas namanya siapa saja, jenis karyanya ini nanti bisa disesuaikan, misalkan publikasi di jurnal internasional, jurnal nasional, ada ISN dan DOI, kemudian jurnal nasional, counterbid, kemudian penulis hasil karya penulis ini Bapak Ibu urutkan isi sesuai dengan artikelnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di penulis pertama, berarti dituliskan. Diklik ada menunya di sini, pilihannya. Nanti Bapak Ibu di penulis berapa? Silakan disesuaikan. Biasanya penulis pertama itu memiliki poin yang besar. Itu. Kemudian di sini ada berkas. Ini darinya kan totalnya, ini total, ini penulis Bapak Ibu di beberapa. Kemudian di sini ada berkas. Berkas ini bisa berupa dokumen, artikel Bapak Ibu, ataupun biar aman saya letakkan di Google Drive. Ada masalah, bisa diberikan tautannya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk klik OK, klik OK di bagian sini. Kalau sudah, nanti bisa tersimpan. Kalau tidak diklik, nanti tidak akan tersimpan. Sama dengan deskripsi tadi. Setelah mengisi deskripsi panjang kali lebar kali tinggi, tetapi tidak disimpan percuma, harus diklik simpan. Jangan berhenti ataupun jangan sampai enggan untuk klik simpan. Kok klik simpan terus, untuk memastikan Bapak Ibu datanya tersimpan dengan benar. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya di sini tadi, ini ada jika dokumen, upload dokumennya nanti artikel tadi. Kalau tautan, linknya, link tautannya. Nanti akan saya berikan contoh ketika Bapak Ibu memberikan link share, dan ini memang benar-benar harus diperhatikan supaya nanti tidak ada hal yang tidak diinginkan. Harusnya lancar, tapi ada hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Bismillah, nanti bisa lancar. Kemudian ini portofolio, dan ini harus diisikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini jangan sampai Bapak Ibu tidak mengisi, usahakan cari. Kalau misalkan berkasnya kesisal gimana, dicari, monggo. Mulai dari sekarang, mulai setelah briefing nanti dicari, ada poin ini, dilengkapi dulu. Nanti tinggal jadwalnya tinggal memasukkan saja. Seperti itu. Ini untuk poin portofolio. Kemudian di sini ada berkas pembelajaran, ada RTP, dan link untuk video. Pak, ada videonya? Enggak, betul. Mungkin ini ada video pembelajarannya. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan secara detail terkait sistem daripada berkas pembelajaran ini. Oke, kemudian
Ini cukup sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sudah sistemnya sederhana. Yang penting Bapak Ibu mengisi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi tugas Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini ada sebentar saya untuk masuk. Saya dulu mengingatkan ini yang terkadang sering untuk dilupakan cara untuk share screen. Cara untuk sharing file misalkan ini mohon izin saya share ulang terkait teknisnya biasanya ini ngapunten Bapak Ibu, apakah sudah tampak untuk Google Drive saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Misalkan Bapak Ibu meletakkan file itu ini ada satu folder di mana ini misalkan di video pembelajaran ataupun berkas Bapak Ibu dokumen, itu nanti Bapak Ibu bisa rincikan sesuai dengan apa yang diminta, baik portofolio maupun pembelajaran tadi. Kalau portofolio ada 6 dan ini misalkan di link pembelajaran ada RPP dan videonya. Nah, misalkan teknisnya Bapak Ibu tinggal klik di foldernya, kemudian klik share, klik share. Yang Bapak Ibu ambil bukan menambahkan di sini namanya siapa, bukan, tetapi Bapak Ibu lari ke bagian bawah di sini Bapak Ibu. Di sini jika menggunakan akun email Bapak Ibu nanti akan muncul, di bagian ini Bapak Ibu akan memuncul. Kalau misalkan Bapak Ibu dari akun Kemdikbud, nanti Bapak Ibu akan muncul, akun UKG akan muncul juga emailnya, nanti bisa disesuaikan, Jadi dari sini yang sering karena sudah diklik copy link, ininya tidak dirubah, harusnya bagaimana? Teknisnya Bapak Ibu harus mengubah dulu, klik ini, kemudian di bagian di sini ada fitur menu yang namanya anyone with link, ataupun link untuk semua orang, Jadi di sini pastikan Bapak Ibu klik tadi, kemudian masuk di sini menu ini, nanti akan milih, Jadi di sini nanti Bapak Ibu jika tidak ada yang bisa mengakses, silakan pastikan yang paling bawah di sini, di bagian bawah sendiri, dan di sini diklik, Kalau tidak diklik maka tidak akan muncul. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini tidak saya klik, dia tetap. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa share anyone with link atau semua orang, nanti tulisannya akan berganti warnanya hijau, warnanya hijau di sini. Ini hijau, ini hijau. Atau semua orang, di situ. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu klik copy link. Kalau sampun copy link, kemudian berarti pastikan hijau dulu. Kalau sudah hijau, oke, hijau. Kemudian nanti klik copy link. Setelah copy link, Bapak Ibu klik done atau selesai. Kemudian link ini Bapak Ibu setelah copy link ini atau klik done tadi, Bapak Ibu bisa mempastekan atau menempelkan tadi di menu tautannya. Jadi di menu tautan yang ini tadi, di menu tautan yang ada di portofolio. Di sini Bapak Ibu. Jadi saya mau izin lompat-lompat. Jadi tautan ini memang karena ini berisi video dan tautan, ini Bapak Ibu harus jeli. Tautannya jangan lupa untuk disetting seperti tadi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin untuk
selanjutnya nanti bisa disambung setelah penyampaian materi dari Pak Nur, Bu Linda. Oke, mungkin itu apabila ada kurung kata, saya mohon maaf. Nanti bisa disambung di sesi diskusi. Nanti sudah ada Pak Wiwin di sini dan Pak Ari. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Linda. Matur nuwun, Bu Linda. Baik, terima kasih Bapak Kendit Mahmudi SPD MPVIS atas penyampaian materinya terkait dengan sistem aplikasi uji kinerja PPG dalam jabatan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah materi utama yaitu berkaitan dengan kebijakan atau aturan-aturan pelaksanaan uji kinerja PPG dalam jabatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nuriman PSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Linda Fajarwati SPD MPD PLS yang sudah memberikan waktu kepada saya tadi dari Pak Mas Kendit SPD MPD FIS Fisika. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah yang berbahagia sore ini kelihatan segar-segar semua. Mungkin sudah beristirahat cukup waktu sehingga kelihatan fresh kembali. Kemudian Bapak sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan 3 hal, 2 hal ya. Yang pertama tentang portofolio dan yang pertama tentang pembelajaran dan instrumennya Bapak Ibu sudah ngasih tahu semua. Instrumen UKIN itu ada instrumen untuk RPP dan ada instrumen untuk praktek pembelajaran. Nah, itu yang Bapak Ibu cermati untuk menyesuaikan RPP dan praktek pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin sudah meng-share itu dari semua program studi dan bidang studi. Jadi dalam RPP Bapak Ibu harus mulai mencermati mulai dari indikator kompetensi dasar dan tujuan yang selaras seiring dengan komponen tujuan berbasis higher order thinking skill dan seterusnya. Ini saya akan share pertama ini. UKIN UKM PPG 2021 di dalam UKIN ada 2, yaitu portofolio dan praktek pembelajaran. Bapak Ibu akan mengupload video praktek pembelajaran berdurasi 30 menit sampai 40 menit. Dan UKIN praktek pembelajaran ini berbasis hot. Dapat Ibu buat setelah PPL 2, jadi mulai PPL 3, Bapak Ibu sudah boleh bisa melakukan syuting atau melakukan perekaman yang hasilnya pas tiba Bapak Ibu upload pada masa ujian ini.
Uji kinerja ini harus dengan siswa, baik itu melalui sistem daring maupun menggunakan sistem luring. Contoh ini adalah contoh di luar masa pandemi, sehingga kalau di masa sekarang harus menggunakan prokes. Praktek pembelajaran di kondisi daerah real teaching dan tidak diperkenankan atau sangat dihindari, kalau toh itu boleh, untuk melakukan pembelajaran imajinasi berbasis pada siswa imajiner. Kemudian instrumennya ada dua, instrumen rancangan dan instrumen pelaksanaan untuk menilai video. Ini adalah CP yang akan dicapai pada praktek pembelajaran. Tugas keprofesian, merumuskan indikator, menguasai materi, merancang pembelajaran, dan seterusnya. Ruang lingkup saya kira ini tidak terlalu penting. Yang penting Bapak Ibu praktek pembelajaran ini Bapak Ibu harus mendapatkan nilai 70 minimal. Jika nilainya di bawah 70 maka akan ada Bapak Ibu tidak dinyatakan. Bapak, slide screen yang belum tampak Pak, masih awal. Nggak jalan Pak Nur slide-nya. Oh ini apa? jalan. Ya. Settingnya salah ya, Sa. Coba host. Oh ini ya. Nggak jalan ya. And so. Mobilnya Pak Nur, bisa di end dulu kemudian di share screen ulang Pak Nur. Saya screen ulang saja ya. Okay. Kenapa ya kok nggak bisa jalan? Mungkin ini editingnya. Enable editing. Sekarang sudah jalan? Sudah Pak, sudah. Di halaman awal. Jalan-jalan Pak. Wih, ada yang seger-seger ya. Iya. Jalan biar segar. Baik, saya tadi sampai di sini. Oh ini portofolio tapi. Sebentar Bapak Ibu, saya praktek pembelajaran dulu. Nah ini. Masih portofolio. Maaf. Nyari filenya kok nggak nemu-nemu. Bikin praktek ini loh. Ini jalan enggak, Mbak? Jalan Pak. Jalan Pak. Ya. Udah Pak, udah. Saya kira syarat penguji dosen sudah memenuhi syarat. Ini untuk sebenarnya syarat guru juga sangat memenuhi syarat. Tata tertib pelaksanaan ini sebenarnya di awal video Bapak Ibu harus menunjukkan peserta, kartu peserta. Setelah itu Bapak Ibu bisa mendaftar, dapat kartu peserta, pesertanya ditunjukkan di awal, ditambahkan. Dalam praktek pembelajaran memakai pakaian yang rapi dan sopan, karena memang ada komponen pendidikan itu. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, tidak boleh dipotong-potong. Video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real, tanggalnya kapan, bulan, dan jamnya. Jadwal sudah kita share. Panitia lokasi tidak panitia lokasi kita tidak punya panitia karena memang online. Dilaksanakan secara daring. Koordinator Rukin Panlok bertanggung jawab atas kelancaran proses. Nanti akan kita bentuk grup. Kalau Bapak Ibu terkendala pada saat upload misalnya, ternyata videonya nggak bisa dibuka oleh penguji, maka tim admin IT kelas akan
membantu Bapak Ibu menghubungkan message atau pesan yang disampaikan oleh penguji kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi selama proses penilaian Bapak Ibu belum selesai, belum bebas, tapi Bapak Ibu perlu memantau pelaksanaan ujian yang kita akan melaksanakan dalam 2 hari. Dan 2 hari ini klik siap Bapak Ibu yang terjadwal pada hari pertama, maka pelaksanaan ujian dimulai jam 00 sampai jam 19 malam. Misalnya itu hari Jumat atau hari Kamis, ya Kamis jam 00, artinya setelah lepas jam 12 hari Rabu malam, para penguji sudah bisa melaksanakan tugasnya. Penguji UKIN terdiri dari 1 dosen yang bukan dosen pembimbing PPL, dan 1 guru yang bukan penguji atau bukan guru pamong pada saat pelaksanaan PPL. Sebelum dilaksanakan ujian 1 hari sebelumnya, para penguji diberi penjelasan teknis dan nanti akan kami sampaikan. Ini tugas peserta, saya pikir sudah cukup jelas. Bapak Ibu mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Sistem UKIN ini nanti berbeda dengan sistem LMS yang biasa kita pakai. Sehingga Bapak Ibu akan memasukkan ke dalam sistem yang baru. Serta mempraktikkan pembelajaran daring dan atau link dalam durasi 2 JP. RPP-nya 2 kali 35 menit sesuai dengan jadwal UKIN yang sudah ditentukan panitia nasional. Serta merekam praktek pembelajaran dengan mengeditnya berdurasi 30 sampai 40 menit. Minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Serta membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKIN UKMP. Kemudian ada fakta integritas bermaterai yang harus Bapak Ibu tuliskan. Apa maknanya? Jadi semua yang Bapak Ibu lakukan adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Contoh, ini itu milik saya sendiri, ada hasil karya sendiri, dan apa yang saya sampaikan ke dalam informasi yang disampaikan di dalam pelaksanaan ujian UKIN ini adalah benar adanya. Itu maksudnya. Tidak ada dusta di antara kita. Tugas penguji UKIN mengikuti pertemuan teknis dan ini untuk tugas penguji. Bapak Ibu, 1 hari ini seorang penguji akan menilai 4 peserta. Dan ini saya kira ini sudah masuk ke ranah aturan. Ada sanksi berat, ada sanksi ringan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terkendala. Kalau nanti Bapak Ibu terkendala, maka segera membuat laporan untuk dapat kami tindak lanjuti. Nah, bagaimana dengan portofolio ini yang paling banyak mendapatkan pertanyaan? Si portofolio dari yang di pembelajaran, Bapak Ibu hanya menyiapkan video. Salah lagi. Kok salah-salah terus? Ada apa ini? Salah-salah terus. Ngantuk hayati lelah. Iya, tadi menguji skripsi tertidur saya. Saya lo tahu Pak dengan tertidur. Ada yang ngirimi foto. Ya, baiklah. Panduan Bapak Ibu, panduan penyusunan portofolio seperti pernah kita sampaikan. Elok jatuh ke koza. Ada beberapa komponen di sini. Portofolio itu hanya 10% sebenarnya dari total nilai praktek pembelajaran. Tetapi hasil hitung-hitungan kasar
kalau Bapak Ibu portofolionya kosong itu untuk lulus sepertinya harus mencapai nilai 80 ke atas. Nah itu kalau sulit, kadang-kadang kan ada yang dapat nilai praktek pembelajaran itu hanya 75 misalnya. Ini kan berat untuk ngangkat ke skala untuk skor 70 dari skor total rata-rata. Oleh sebab itu Ibu dan Bapak sekalian, kerahkan seluruh dokumen Bapak Ibu untuk diupload di dalam portofolio sesuai dengan komponennya masing-masing dan tentu saja sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang durasinya 50 menit, ya ditulis durasinya 50 menit. Kalau Bapak Ibu durasi misalnya melaksanakan sebuah kegiatan atau ada sertifikat yang sebenarnya hanya 32 jam, tapi Bapak Ibu tempatkan ke dalam durasi 960 jam. Maka nilai maksimum Bapak Ibu akan menjadi sangat tinggi. Nah ini bahaya kalau nanti penguji tidak teliti. Misalnya ada penguji yang lupa membaca jamnya masuk, berarti Ibu mestinya dapat nilai 1, akhirnya dapat nilai 15. Lah ini bahayanya. Langsung lulus di komponen itu. Ya alhamdulillah maksud saya. Alhamdulillah. Tapi ya jangan begitu. Nanti akan selalu di cross check. Karena penempatan Bapak Ibu menentukan skor maksimumnya. Sesuaikan. Saya biasanya kan sertifikat itu yang biasanya yang training itu ya, pelatihan itu kan 32 jam kebanyakan. Nah itu masuk skor paling pertama, dapat skor terendah kan itu nanti dapat Bapak Ibu periksa ini di rubrik. Sekali lagi jangan sampai keliru masukkan ke 960 lah. Oh pengujinya seneng pokoknya langsung nilai maksimum klik. Oh oleh 15 Bapak Ibu. Selesai sudah komponen itu. Dengan satu sertifikat sudah mentok nilainya maksimum. Karena setiap komponen punya nilai maksimum. Selanjutnya, portofolio adalah kumpulan bukti 2 tahun sebelum Bapak Ibu mendaftarkan melaksanakan kegiatan PPG. Selama menjalankan tugas profesi ini tidak. Kalau selama menjalankan tugas pembelajaran PPG itu untuk yang pajak. Jadi interval waktu pengumpulan portofolio itu 3 tahun. Karya selama 3 tahun. Jadi ya mulai tahun 2021 kurangi 1, 2020 kurangi 1, 2019 kurangi 1, 2018. Hitung-hitungan mulai tahun 2018 itulah yang dapat dinilai. Pak, kalau saya dapat 2017 akhir Pak, di-upload enggak? Itu sudah tidak termasuk. Tapi boleh enggak di-upload? Ya kalau boleh enggak ada yang tahu, enggak ada yang melarang. Nah ini kalau saya lagi, saya punya sebenarnya, tapi tahun 2017 saya masukkan saja. Siapa tahu pengujinya tidak teliti. Ini yang menyembuhkan Bapak Ibu beruntung lagi secara tidak sengaja. Jadi tapi batasannya itu 2018 ke atas. 18, 19, 20 ya tahunnya. Jadi kitalah di sekitar itulah. Kalau saya yang lihat 2017 akhir ya dinilai tapi tidak maksimum gitu kalau saya pengujinya. Tapi itu sebenarnya sudah agak kadaluarsa. Portofolio merupakan karya satu terakhir ditambah, nah ini yang pajak, bukan kawasan kita. 4 komponen utama portofolio, sebenarnya ada 6 komponen ya. 1, penelitian dan publikasi. 2, melakukan refleksi. Refleksi ini seperti apa? Refleksi bisa pembelajaran, bisa penelitian, dan bisa pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang seperti apa? Menjadi pengurus kelompok guru tingkat kecamatan. Nah itu sudah masuk
ranah nanti dibuktikan dengan surat keputusan atau sertifikatnya. Tapi melakukan refleksi, nanti ada dokumen untuk refleksi dan ada dokumen untuk pengabdian sendiri. Refleksi misalnya Bapak Ibu merasa dalam proses pembelajaran selama ini, kok hasil belajar saya rendah ya, kenapa? Kemudian Bapak Ibu tulis dalam deskripsi, pembelajaran siswa saya rendah. Kemudian Bapak Ibu melakukan perbaikan dengan menyusun RPP yang baru. Saya akan habis dari PPG, saya sudah canggih dalam menyusun RPP, maka saya buat RPP baru. Oh, tapi ini sebelum PPG ya. Bapak Ibu menyusun RPP baru sebagai hasil pemikiran, refleksi. Maka itu yang dikatakan refleksi. Nah, nanti RPP-nya di-upload, Bapak Ibu akan mendapatkan kalau itu nilai maksimumnya setengah. Dan Bapak Ibu maksimum hanya 1,5 di dalam proses refleksi ini. Jadi cukup 3 dokumen, kalau nilainya maksimum setengah sudah cukup. Ini kan ada banyak komponennya, bisa penelitian juga begitu. Saya kok melihat pembelajaran rendah, maka saya akan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu adalah refleksi dalam penelitian. Bapak Ibu menulis dalam penelitian. Atau saya ini jadi guru kok kelihatannya kurang pengalaman ya. Maka saya akan mengikuti kelompok-kelompok guru profesi saya, kemudian saya menjadi pengurus, berjuang di situ, disitulah Bapak Ibu mencoba bangkit dari situ, ditulis, dideskripsikan, dan Bapak Ibu tulis dokumen-dokumen yang mendukung atau sebagai bukti, maka di situ sudah melakukan proses refleksi. Mencari informasi dan pengetahuan baru, seminar, conference dan sebagainya. Nanti ada komponennya. Kemudian di bawahnya adalah melaksanakan inovasi ya, inovasi. Nanti akan kita lihat. Nah, ini melaksanakan penelitian dan publikasi. Dibuktikan dengan kepemilikan laporan. Kalau laporan belum diseminarkan, nilainya akan beda dengan laporan yang sudah diseminarkan. Misalnya Bapak Ibu punya PTK, ya usahakan diseminarkan di sekolah. Kemudian stempel sudah diseminarkan, tanda tangan kepala sekolah. Nah, itu sudah merupakan bukti. Sehingga nilainya dari setengah menjadi 1 minimal kalau PTK. Setengah biasanya. Kalau tidak diseminarkan, laporan itu hanya setengah. Tapi setelah diseminarkan menjadi 1 dalam bentuk laporan. Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi dan tidak dapat dimasukkan sebagai komponen. Jadi yang masuk skripsi, tesis, dan seterusnya tidak boleh. Tapi dimodifikasi, dilakukan penelitian lagi atau bagaimana. Kalau dalam penilaian angka kredit, modifikasi 40% sudah diperbolehkan. Mendeskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG dalam mengembangkan diri, ya, melaksanakan penelitian, karya inovasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas guru. Maka ini ranahnya adalah ranah refleksi. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut serta menemukan makna dari proses perbaikan guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan lakukan refleksi diri. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk menjadikan penguatan. Deskripsi di sini tidak ada nilainya di dalam deskripsi, tapi itu menjadi penjelas Bapak Ibu, karena Pak Penguji akan melihat penjelasannya dulu, baru melihat bukti. Maka uraikan yang ada di dalam penjelas, nanti akan lebih menguatkan. Buktinya mungkin ini kalau dilihat bukti saja kok nggak yakin, tapi dideskripsikan, penguji menjadi yakin, oh ternyata ini prosesnya begini. Dibuktikan dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan. Itu kalau mencari informasi baru. Komponen mencari informasi baru. Seperti lokakarya, seminar, webinar, conference, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Coba sertifikat hasil webinar yang sudah diperoleh diambil, diperiksani lagi dan dimasukkan ke dalam komponen mencari informasi baru.
Bapak Ibu, diklat prajabatan untuk CPNS tidak diperkenankan. Tetapi pendidikan dan latihan diklat di kecamatan boleh, kabupaten boleh, provinsi boleh, nasional bagus, internasional apalagi. Ini yang perlu kita masukkan. Kemudian kegiatan lain yang mendukung seperti MBMP, KKG atau sebagai guru inti, master trainer dan kegiatan lain sebagai perlu dibuktikan dengan sertifikat, maka itu juga merupakan lahan untuk mencari skor dalam informasi baru. Yang keempat adalah menghasilkan karya inovasi, menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas. Fakta integritas ini bermaterai 10.000 atau 2 kali 6.000. Karya dapat berupa buku, modul, dapat berupa diktat, dapat berupa media atau alat bantu pembelajaran, yang dibuat Bapak Ibu, karya teknologi, seni, olahraga, dan sebagainya. Maka ini dapat dibuat sebagai karya inovasi. Nanti ada penjelasannya di sini. Mengisi borang deskripsi tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu tuliskan deskripsi dirinya di sini. Penelitian dan publikasi, refleksi diri. Dan ini mengisi sel ketika akan mengunggah bukti, isi sel. Kemudian daftar kegiatan prestasi. Ini yang kelima, ada namanya prestasi. Prestasi. Nanti ada rubriknya. Rubrik untuk prestasi dan rubrik untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ada 6 komponen ya. Pertama adalah penelitian, kemudian ada refleksi, kemudian ada mencari informasi, dan yang terakhir adalah karya inovasi. Ini ada fakta integritas. Seperti ini, Bapak Ibu tuliskan semua yang Bapak Ibu upload di dalam sistem. Kemudian ada materai 2 kali 6.000 atau 10.000 tanda tangan. Nah, penilaian dan masa penilaian. Portofolio dinilai 1 orang dosen dan 1 orang guru. Penilaian dilakukan selama masa UKIN, masa penilaian bersama dengan masa penilaian video. Penilaian menggunakan panduan yang telah disediakan oleh panitia. Nah, ini contoh karya rubrik karya penelitian. Publikasi di jurnal internasional 3. Tulisan atau karya ilmiah populer publikasi di jurnal nasional. Sinta 1, Sinta 2. Sinta itu merupakan lembaga dari Kemendikbud yang menilai tentang peringkat jurnal. Bisa Sinta 1, bisa Sinta 2. Nilainya 2,5. Publikasi di jurnal ber-ISSN, E, dan DOI, nilainya 2. Di jurnal nasional 1,5. Laporan hasil penelitian setelah diseminarkan di sekolah 1. Laporan hasil penelitian belum diseminar 1,5. Prosiding internasional 3. Karya ilmiah prosiding nasional 2,5. Karya prosiding provinsi 2. Ditulis dalam karya ilmiah populer di media nasional 1,5 atau ditulis dalam media massa 1. Nah, ini skor untuk publikasi. Kalau tulisannya kolaborasi, ada komponen penilaiannya. Bapak Ibu menuliskan artikel saya ditulis 2 orang, saya sebagai penulis utama, maka akan ada rincian pembagian jatah nilainya. Biasanya Bapak Ibu suka menulis sendiri, maka itu lebih besar, karena 100% milik Bapak Ibu sendiri. Kemudian rubrik refleksi diri, ini maksimum 1,5. Refleksi proses pembelajaran seperti melakukan refleksi perbaikan penilaian, perbaikan LKPD,
perbaikan pelaksanaan praktikum percobaan di laboratorium, perbaikan pelaksanaan proses belajar dengan model baru misalnya. Nah, itu setengah. Penelitian dan pengabdian atau karya inovasi juga setengah. Ini refleksi dalam hal ini. Rubrik pencarian informasi. Lebih dari 960 jam dapat 15 Bapak Ibu skornya. Ini sudah melebihi batas maksimum. Karena kita paling batas maksimum antara 3 ini. Berarti itu punya 1 sertifikat, tapi ini durasinya 181 sampai 480. Maka ini nanti kita lihat, saya agak lupa, ada sekitar 3 atau berapa, atau 4. Cukup sudah 1 itu. Kalau punya banyak Pak, upload semua. Ya nanti nilainya berlebih, tetapi yang masuk ke dalam sistem penskoran nilai total akhir hanya nilai maksimum. Misalnya Ibu dapat skor dari komponen ini 15, yang dibutuhkan cuma 4, nah, masuk 4 saja. Yang lain ya untuk tidak hangus istilahnya. Hangus. Tapi tidak apa-apa. Lebih aman Bapak Ibu upload yang ada. Penguji itu kalau sudah kelihatan kok akeh, ya rotok-rotok memang sedikit. Tapi nanti lama-lama juga hati kecilnya akan mengatakan, ini karya Bapak Ibu sekalian. Pasti akan dicermati juga yang sudah, meskipun penguji tahu ini sudah tidak ada skornya lagi karena sudah maksimal. Paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, penyusunan modul, dan lain minimal 3 jam pertemuan kali 60 menit. Satu paket poinnya 0,35. Untuk rubrik pencarian informasi. Kegiatan kolektif guru, Lokakarya sebagai pembicara di tingkat internasional sampai ke gugus ada nilainya. Pernah menjadi pembicara tapi di tingkat sekolah dapat 0,2. Kalau hanya pendengar dapat 0,1 tapi ada sertifikatnya. Lumayan 0,1, kalau punya 10 jadi 1. 0,1 tapi keliru menempatkannya ke internasional dapat 0,5. Tapi kalau pengujinya tahu tetap 0,1. Bapak Ibu sekalian, rubrik karya inovasi. Menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud. Nah, ini saya lihat banyak Bapak Ibu guru yang punya prestasi ini. Sampai menulis modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah itu setengah. 1 semester Bapak Ibu, LKPD-nya cuma 1. Lah saya kalau punya hanya 1, nggak pernah yang menulis LKPD, cuma 1. Ya 1 dibagi misalnya 1 semester itu ada 3 bulan. 1 itu untuk 1 minggu, ya 1 dibagi 12. Nah, itu nilainya. Tidak langsung maksimum setengah. Karena ini ukurannya 1 semester. 1 semester. 1 semester. Penggunaannya pada tingkat terendah adalah tingkat sekolah. Dengan nilai 0,5. Buku. Ya ini di sana ada rubrik, Bapak Ibu bisa memiliki panduan ini. Kemudian rubrik karya inovasi. Alat peraga sederhana. Alat peraga kompleks. Ini ada penjelasannya di belakang. Karya teknologi kompleks, suatu atau beberapa karya yang hasil pengembangan model, hasil eksperimen, dan suatu karya berupa alat atau mesin dan sebagainya. Sederhana, satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model value manajemen olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit. Durasinya videonya 30 menit. Itu merupakan hasil pengembangan model atau metodologi atau evaluasi pembelajaran. Satu karya berupa hasil eksperimen atau sains teknologi dimanfaatkan di tingkat sekolah. Ternyata Bapak Ibu bisa membuat lem dari getah apa di hasil eksperimen dan ditulis, Bapak Ibu akan mendapatkan tipe sebagai karya teknologi sederhana. Jadi enggak sekolah. Atau dapat membuat mesin pembersih sekolah, mesin tradisional. Boleh dikaryakan, dipoto, syukur bisa divideokan. Satu karya berupa program aplikasi komputer atau satu karya berupa alat mesin dan sebagainya. Skor untuk karya kolaborasi seperti tadi. Rubrik penskoran prestasi hasil kompetisi.
Mengikuti kompetisi internasional dapat skor 3. Kalau mengikuti kompetisi tingkat kecamatan 0,3. Prestasi dalam bidang maka dalam berbagai bidang ya sebenarnya. Nah, misalnya lomba 17-an di tingkat kecamatan. Ya, kalau ada kerupuk, kalau ada sertifikat monggo silahkan diajukan. Tapi ya jangan lomba kerupuk, makan kerupuk di 17-an tapi sampai tingkat kecamatan diajukan, kan sepertinya kok ya kurang pas. Kemudian rubrik pengskoran pengabdian pada masyarakat. Berperan aktif dalam kegiatan internasional sampai ke kecamatan. 0,2, skornya maksimum 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari batasan komponen itu untuk melakukan penelitian 4. Penelitian 4. Untuk refleksi, mencari informasi baru, dan mengembangkan karya 3. Untuk mencari informasi pengetahuan baru tentang pembelajaran dan penelitian dan mengembangkan karya inovasi maksimum 3. Oh, ini berarti 6 kalau refleksinya bisa 3. Ya. Mengembangkan karya inovasi maksimum 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Ini 8 tambah 14. Mempunyai karya hasil kompetensi dan skornya total. Ini totalnya 10. Totalnya 10. Skor total maksimum 10. Dari 100. Jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilaian tersebut, dosen menguji dan guru, kemudian diubah menjadi skor portofolio di kisaran 0 sampai. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian CP lain untuk menentukan kelulusan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Sementara saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pemaparan materinya dari Bapak Dr. Andes Turiman. Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik terkait dengan kebijakan atau aturan-aturan pelaksanaan UKIN PPG, ataupun terkait dengan sistem. Jadi di sini alhamdulillah kok lengkap, ada Pak Wiwin, ada Pak Ari, ada Pak Kandi juga. Jadi insya Allah bisa menjawab segala kebingungan dari panjenengan semua. Monggo Bapak Ibu bisa disampaikan via forum chat atau mungkin bisa raise hand secara langsung supaya bisa berdialog dengan beliau berempat. Monggo, saya coba cek dulu di forum chat. Portofolio tahun 2021. Ada pertanyaan dari Ibu Iit Karimah. Portofolio tahun 2021 bagaimana Pak? Apakah bisa dipakai? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Nuriman, Pak Nur atau Pak Wiwin atau Pak Ari ini yang menjawab. Apa? Portofolio tahun 2021, Pak. Ya, boleh. Tapi sebelum Bapak Ibu ikut PPG. Boleh. Bulannya Pak Ya, bulannya bulan apa Pak terakhir? Bulan Maret atau April ya sebelum itu. Tapi kalau bingung, menurut saran saya, kalau boleh enggak ya upload saja, Bu. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu mengupload tidak ada dosanya. Biar itu urusan penguji. Iya, siap. Jadi batasannya tidak ada larangan mengupload kok, tapi yang dinilai hanya ada batasan itu tadi. Jadi boleh tahun 2021 asal sebelum pelaksanaan PPG. Ya, yang dinilai yang sebelum pelaksanaan PPG. Ya, kalau Ibu tahap 4 itu mulai bulan apa? Kemarin bulan Juli. Nah, sebelum itu boleh. Tahap sebelum tahap 3, Pak. Apa? Tahap 3 mulai Juni, Pak. Oh, iya, tahap 3 ya. Konfirmasi kehadiran. Nah, boleh. Tapi ya itu tadi terakhir saran saya sebagai koordinator pelaksana, sebagai pelaksana di sini, kalau Bapak Ibu ragu-ragu diupload saja.
Tidak apa-apa, biar nanti dinilai oleh penguji. Terima kasih Pak Nur. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Farha. RPP apakah bisa menggunakan dari RPP yang dibuat PPL kemarin? Untuk apa? Apa? Untuk apa? RPP, apakah boleh menggunakan RPP boleh. yang dari PPL kemarin? Boleh. Tapi RPP untuk UKIN dulu ya. Untuk praktek pembelajaran, untuk membuat video, bukan RPP yang digunakan untuk refleksi. Itu harus RPP dulu. Kalau untuk refleksi jangan, karena itu karya pada saat menjadi mahasiswa. Tapi untuk praktek pembelajaran boleh. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari forum chat, ada Ibu Puji Astuti yang sudah raise hand. Monggo Ibu bisa di-unmute langsung dan disampaikan kepada siapa pertanyaannya. Iya, terima kasih atas waktunya. Ini saya tanyakan ke Pak Nuriman, tadi kan menyampaikan untuk penilaian portofolio di situ itu maksimal 4, tapi ini di modul yang saya print kok untuk nilainya kok penelitian itu maksimal 2. Refleksi maksimal 1,5, mencari informasi 1,5, mengembangkan karya inovasi 2, prestasi 1,5, dan pengabdian 1,5 itu mohon konfirmasinya Pak. Ya, itu pokoknya kalau ada kekeliruan di PPT itu maksimum 10. Jadi itu mungkin yang belakang tadi di jumlah memang berlebih. Itu berarti itu jumlahnya berapa Bu panjenengan Bu Puji? 10, ya itu yang betul. Oke. Berarti untuk misalnya refleksikan, ya tadi Bapak yang sampaikan itu refleksi berarti maksimal 3 dokumen ya Pak? Ya itu enggak, tapi bukan maksimum 3 dokumen. Kalau Ibu punya 8, upload saja 8, karena nilainya belum tentu setengah semua kan. Oh, nggih. Tapi kalau Ibu nilainya setengah semua, dapat lebih, enggak apa-apa. Oh, tapi nanti maksimal dari semua itu 10 nggih Pak? Hanya 1,5 ya di komponen itu kan, itu tadi disampaikan hanya 1,5 yang diambil, tapi enggak apa-apa. Yang kelebihannya itu nanti akan dapat pahala tersendiri. Oh, nggih Pak. Matur nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Bu Puji ini asli Tegal nggih? Saya asli Cilacap, Bu. Oh, saya kira Tegal ngapak-ngapak. Berikutnya Ibu Kanti nggih. Monggo Ibu bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Nggih, masih kalau saya baru dari Tegal, Ibu. Oh iya, itu di pantai pantai Tegal. Enggak Pak, itu background aja, Pak. Background. Nggih. Gini Pak Nuriman, ngapunten mau tanya, kan video mungkin katanya di tanggal 18, apakah kita harus di tanggal 18, time span-nya dikan tanggal 18? Enggak, itu hanya tanggal upload-nya, Bu. Oh, berarti videonya sebelum untuk itu? upload, ya videonya boleh dibuat sebelumnya. Oh, oke. Tapi jangan dibuat tahun 2000 sebelum PPL, PPG, Enggak, tapi Pak. setelah PPL siklus 2. Iya, siap. Berarti nanti di RPP-nya untuk video mungkin per tanggal berapa maksimal, Pak? Pertanggal maksimal, ya Bapak Ibu bisa menanggali, lupa jadwalnya di PPL tahap 2 itu kapan? Nggih, yang pasti berarti sebelum tanggal 18 nggih, Pak? Nggih. Oh, ya udah. 18 Oktober. Oh, nggih. Oktober, nggih. Iya, ya udah. Matur nuwun, Pak. Nggih, sama-sama, Bu. Ibu. Berikutnya Ibu Sukma. Pertanyaannya Ibu. Oke, terima kasih Ibu Linda. Mau tanya Pak Nuriman. Tadi kan sekilas saya itu membaca yang dari share screen-nya Pak Candid itu, Pak Candid, itu yang penilaian portofolio. Nah, itu untuk portofolio publikasi, penelitian dan publikasi itu wajib diisi, terus sampai 4 kalau nggak salah yang karya inovasi itu wajib diisi. Nah, untuk portofolio yang ke-5, ke-6 itu tidak ada tulisannya wajib diisi. Berarti apakah itu memang tidak wajib untuk kita isikan nopo kepripun Pak Nuriman? Itu tambahan memang ya, yang 5-6 itu tambahan. Nggih. Itu nanti gunanya apa? Cadangan. Kalau Bapak Ibu di komponen 1, 2, 3, 4 kosong itu diisikan, itu akan masuk.
Tapi kalau sudah penuh, dia antri tetap di luar dan tidak masuk, ya tidak apa-apa. Oh, seperti itu. Berarti kalau semisal ada, tetap diupload saja, nggih, Pak? Ya, upload saja, Bu. Upload saja. Oke. Terima kasih. Berdosa. Terima kasih Ibu Sukma, sampun terjawab nggih Ibu? Nggih, Bu. Matur nuwun. Baik, berikutnya Ibu duluan mana tadi nggih, Pak Agus sama Bu Hendri? Bu Agus dulu. Oh, Bu Hendri, Pak Agus dulu nggih. Monggo Pak Silakan Agus. Bu Hendri dulu, Bu Hendri. Oh, Bu Hendri dulu. Ya. Terima kasih. Ini Pak Nuriman yang mau saya tanyakan terkait dengan kartu yang harus ditunjukkan ketika di awal video. Apakah itu kartu yang kemarin saat kita daftar UP yang di print itu nggih Pak? Betul? Ya itu kartu UKM, kartu uji berarti UKM itu PPG. yang ditunjukkan nggih. Ya, itu yang ditunjukkan. Kalau Ibu itu benar bukti kalau sudah daftar. Oh gitu, nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Berikutnya Pak Agus, monggo langsung saja. Sebelum kita beranjak ke forum chat, banyak sekali ternyata pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Linda dan Pak Nur ya. Saya Agus Muharam dari SMK 5 Pangalengan. Jadi tadi yang pas dari Pak Nuriman itu yang pas penilaian portofolio itu saya kurang masih bingung gitu ya, masih bingung. Itu kan untuk 4 poin itu apakah 1 sampai 4 itu harus ada 1 atau untuk keempat itu minimal 1 sudah ada, udah cukup itu 1. Nah terus untuk terkait video yang mungkin itu kita membuat video baru yang fresh atau video yang PPL kemarin kita modifikasi lagi itu. Nah terus untuk yang tadi terkait pertanyaan sebelum saya itu untuk peserta, kartu peserta itu hanya di awal saja atau memang dari awal sampai akhir harus muncul? Begitu. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Pak Riz. Pak Riz, terima kasih pertanyaan. Pak Agus apa Pak Riz tadi ya? Pak Agus. Pak Agus, Pak. Jadi gini Pak Agus, yang pertama itu kan skornya kan dapat 10%. Kalau bisa, ya itu sebenarnya kalau enggak punya ya enggak diupload nggak apa-apa. Kosong juga nggak apa-apa. Tapi kalau punya, diupload semua saja. Karena tidak hanya cukup satu-satu, Pak. Kalau 1 skornya 0,5 masih belum maksimum itu. Punya 5, upload saja semua 5 itu. Nanti untuk antisipasi, kalau penilaian penguji rendah. Ya, jadi Bapak akan tidak dirugikan. Karena tetap akan memenuhi skor maksimum komponen 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi yang 1, 2, 3, 4 itu sebaiknya memang harus sebaiknya Bapak Ibu upload kalau punya, kalau tidak ya enggak apa, ya, cuma Bapak Ibu enggak dapat skor saja. Jadi upload punya Bapak Ibu, upload saja semua. Kalau itu nanti sudah memenuhi, yang 5, 6 itu enggak diperlukan lagi. Kemudian yang kedua tentang video yang boleh kan ada tanggalnya di situ Pak, di setting itu. Sebaiknya setelah tanggal PPL 2 itu kan sudah diizinkan pakai yang PPL itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa pakai yang PPL. Tapi durasinya yang 30 menit ke atas. Durasinya yang setengah jam ke atas. Jangan sampai durasinya hanya 15 menit. Kalau yang PPL kan cuma 15 menit. Nanti akan tidak memenuhi persyaratan. Kemudian untuk yang ketiga, hanya di awal Pak, dipakai itu ditunjukkan saja di awal. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya video, ditambahkan saja di awal kemudian digabung. Ini loh kartu saya sudah menjadi peserta yang sudah terdaftar secara resmi oleh PN, Panitia Nasional UKM PPI.
tahun 2021. Hanya itu, Pak. Kan bagus? Oke, siap. Terima kasih Pak Nuriman. Sama-sama, Pak Agung. Oke, sami-sami. Pak Nuriman, izin kita beralih ke chat terlebih dahulu. Ada Silakan. pertanyaan dari Bu Linda Silakan. Maretawati. Monggo Mbak Linda SP MPD EPLS. Ya Allah. Pak, niki terkait dengan komponen refleksi dari analisis UH 1 semester boleh atau tidak. UH itu apa ya? UH itu ulangan harian. Ulangan harian. Ya, boleh. Dari ulangan harian kalau itu merupakan refleksi dan ada unsur proses perbaikan, monggo silakan dideskripsikan dan diberikan bukti-bukti instrumennya. Jadi Bapak Ibu memberikan bukti berupa perbaikan instrumen. Duduk senderan, jangan geletak. Nanti malah Halo? Luha? Iya, Pak. Nggih, Pak. Lanjut. Sampun nggih. Oh, pertanyaan berikutnya dari Bu Eni. Sertifikat ada 3 jam main pelajaran sama dengan berapa jam, Bapak? 3 jam pelajaran. 3 jam apa? 3 hari. Sertifikat tertulis ada 3 jam pelajaran sama dengan berapa kenalnya jam? dari zamannya sekolah, putus sekolah. Ibu, ini suaranya Ibu Sinten nggih. Suratmi. Bu Suratmi, Bu. Bu Suratmi. Ya, sudah. 3 jam pelajaran itu 3 kali 70 menit. Itu kalau Bapak Ibu kalau punya sertifikat yang jamnya itu di bawah 32 JP, itu mungkin bisa dimasukkan ke tempat yang lain yang ada sertifikat. Misalnya di sertifikat apa? Di komponen yang mana, kan ada komponen lain yang memerlukan sertifikat, itu Ibu upload di situ saja. Karena kalau misalnya diupload di bagian yang seperti ada jamnya, misalnya minimal 32 JP, itu skornya 1, nah kalau itu 10 JP maka sepertiga, 0,3 skornya. Nah, akhirnya sama juga sebenarnya. Iya, terus di mute. Di sini masih adzan. Oke, tempat saya juga masih ada. Oke. Monggo mungkin Mbak Ibu Titing Putrianti yang sudah raise hand bisa disampaikan pertanyaannya. Untuk refleksi diri, misalkan saya mengambil dari refleksi dari RPP, itu RPP-nya disertakan atau hanya refleksinya saja? Disertakan, Bu, RPP yang merupakan hasil dari refleksi itu. Oh, berarti hasil setelah direfleksi. Oh, Kan itu Terima dijelaskan di refleksi. Awalnya saya tidak menggunakan PBL, tapi cuma ceramah. Sekarang karena sadar ada beberapa kekurangan dalam model saya pakai, saya menggunakan PBL. Ditunjukkan dalam rancangan pembelajaran sudah menggunakan PBL. Misalnya begitu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Berikutnya Bapak Edi Santoso bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mau tanya Pak Nuriman mengenai komponen yang keempat, menghasilkan inovasi baru. Menghasilkan inovasi baru tentang kategori sederhana, itu kan saya sudah membuat video, tapi di sini tertulis minimal 30 menit, tetapi saya yang buat hanya 20 menit. Gimana, Pak? Ya, tidak apa-apa. Nanti nilainya tidak maksimum, tapi diupload saja, Pak. Video apa, Pak, itu, Pak? Video pembelajaran, Pak. Oh, maksudnya itu video tentang video inovasi. sebelum PPG. Ya, tapi itu maksudnya video tentang hasil inovasi. Iya, tentang hasil inovasi. Hasil inovasinya dijelaskan apa di situ? Ya, misalkan Kin Master seperti itu, Pak. Oh,
ada Game Master gitu ya. Ya, jadi dideskripsikan inovasinya apa yang dihasilkan dan ditunjukkan dengan video. Video itu hanya sebagai bukti. Tetapi di kategori ini kan minimal 30 menit. Ya, tidak apa-apa. 20 menit itu nanti paling nilainya tidak maksimum. Oh gitu ya. Ya, makasih Pak Nuriman. Iya, sama-sama. Sami. Pak Nur, kita beralih ke forum chat. Yep. Pertanyaan dari Ibu Farha sebenarnya sudah terjawab tadi. Apakah boleh video dari PPL? Boleh, asalkan memenuhi syarat menitnya, nggih Pak Nur, nggih? Iya, memenuhi syarat menitnya dan tanggalnya sebaiknya tanggalnya setelah PPL 2. Bapak Ibu lihat di jadwal itu kan ada tanggalnya. Banyak yang sudah bisa terjawab tadi. Oke. Iya, Pak Wahyudi silakan. Monggo Pak Wahyudi. Masih di mute Pak Wahyudi. Mungkin headsetnya Bu bisa headsetnya Pak, tidak usah pakai headset Pak. Tidak usah pakai headset mungkin, karena tidak masuk. Masuk suaranya Pak Wahyudi. Kalau saya pakai WC kalau headset itu. Headsetnya dilepas saja Pak Wahyudi. Headsetnya dilepas mawar Pak. Oke. Tidak dengar kok dari sini suara-suara dari luar. Oke. Terdengar ya Pak? Terdengar sekali Pak. Oke, terima kasih Bu Linda dan Pak Nuriman. Nyun Sewu, ini agak sedikit bergeser ke UP karena teman-teman juga banyak sekali yang tanya dengan adanya kaitan UP domisili itu apa namanya ya, pada bingung apakah harus terpusat di suatu tempat seperti itu, karena pengalaman teman-teman kemarin yang tes P3K itu banyak server yang down mati seperti itu. Ya, itu dilema Pak, memang ada yang ini nampaknya memang ada dua sisi. Kalau saya melihat kelemahan di tingkat pusat juga masih lemah, maka Bapak Ibu perlu antisipasi, karena kalau kelemahan di tingkat pusat itu kita menjadi korban, akan rugi juga. Jadi Bapak Ibu mencari tempat yang servernya kuat pertama. Katakanlah kita pergi ke kertas sebentar atau ke kafe yang servernya kuat di situ, sehingga Bapak Ibu dari sisi jaringan tidak terganggu. Kemudian Bapak Ibu berlatih menginstall aplikasi untuk di komputernya masing-masing. Cari komputer yang tidak terlalu tua Pak, karena nanti mungkin tidak sinkron dengan program. Ya, carilah komputer-komputer yang laptop yang relatif masih baru, putra-putranya atau puja siapa yang aset istilahnya sesuai itu, dapat sesuai dengan sistem yang dikembangkan oleh GTK. Karena krusial dan Bapak Ibu dalam posisi tegang, di saat tegang itu sering terjadi banyak kesalahan. Sehingga di situ perlu pendamping teknis mungkin ya, tapi saya coba nanti dilihat di aturan, karena yang dimonitor oleh tim pemantau di beberapa universitas yang dipakai, yang dipusatkan di beberapa universitas, 4 universitas besar itu, ada pengawasnya Bapak Ibu. Nanti setiap tahapan Bapak Ibu ikuti, karena mungkin kita tidak melakukan pemanduan secara langsung, tapi Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan Mas Wiwin untuk pertanyaan-pertanyaan terkait kesulitan-kesulitan pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan program UP berdomisili. Dan ini program baru, di mana kalau dulu Bapak Ibu mengunjungi universitas pelaksana, datang secara offline, ikut di komputernya. Tapi sekarang kan tidak. Nah, itu banyak aturan yang harus dipenuhi. Maka untuk meyakinkan Bapak Ibu, make sure mungkin diskusi dengan teman-teman terdekat, sehingga bisa lebih memberikan gambaran, sharing, nanti akan menjadi lebih baik. Iya Pak, jadi kemarin kan ada yang mati, dan berdurasi lebih dari 5 menit, akhirnya kan yang ujian kan jadi korban, karena tidak jelas akhirnya. Ini memang sistem ini masih belum stabil betul, karena memang masih baru. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sekali.
Mudah-mudahan bisa besok lah. Amin, amin, Mbak. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Wiwin mau menambahkan atau sudah cukup? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra JS terkait dengan bukti publikasi PTK yang diupload PTK-nya ataukah surat keterangannya saja? Yang bukti benar PTK. Ya, nggih. Penelitian nggih. Nggih. Kalau penelitian ini kalau laporan ya laporannya sebenarnya, tapi nanti kalau terlalu besar untuk membedakan misalnya laporan yang diupload laporan ya, tapi laporan PTK apa ada sangat banyak di PDF ya. Laporan PDF kalau Bapak Ibu sudah seminarkan diberi tanda tangan kepala sekolah bahwa itu sudah diseminarkan. Kalau di tingkat sekolah saja. Kalau di tingkat nasional, Bapak Ibu tidak boleh mengupload PTK yang sudah jadi artikel. Artikelnya diupload, PTK-nya diupload. Tidak boleh. Karena itu dua, memasukkan dua hal yang sama ke dalam satu topik dalam dua tempat. Di mana itu sebenarnya menjadi, kalau sudah laporan PTK-nya sudah diartikelkan masuk ke jurnal, maka ya sudah jangan diupload lagi PTK-nya. Nanti artikelnya saja nilainya lebih besar. Jadi Bapak Ibu mengupload artikelnya sama laporannya. Nah kalau cuma halaman mukanya kita nggak tahu isinya apa. Nggih. Sampun Ibu tadi siapa? Lali sampean. Sampun terjawab nggih Bapak Ibu? Nggih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya terkait dengan biodata dalam video yang ditampilkan lembaran biodata atau seperti apa Bapak? Nah, yang di awal itu dah. Nggih. Ya cuma itu aja di nama saya ini, saya sudah kan ada dinamakan namanya siapa, nomornya berapa, gitu aja Bu. Yang penting Bu pegang itu, pegang kartu itu. Itu pun hanya sebagai bukti kok itu, klarifikasi. Nah kalau itu lupa gimana? Nanti dikonfirmasi melalui tim IT. Misalnya itu lupa, penguji menanyakan ini kok nggak pakai menampilkan kartu. Maka Bapak Ibu akan dikonfirmasi. Yang penting informasi tersampaikan. Demikian. Pak Wiwin, ini ada pertanyaan dari Bu Nini Jamiati terkait dengan kemarin pada saat mendaftar UKIN ada kendala kesalahan tanggal lahir. Ada kesalahan di register. Apakah untuk kedepannya saya tidak apa-apa karena saya mendaftar UKM PPG dengan tanggal lahir yang tidak sesuai, Pak? Monggo mungkin Pak Wiwin yang bisa menjawab pertanyaan ini. Terkait dengan kesalahan, seharusnya masuk ya Bu Linda? Oke, bisa didengar. Terkait dengan kesalahan, baik nama, tanggal lahir, tempat lahir, foto. Nah harapannya foto sudah nggak ada yang revisi ya, karena cukup rumit kalau merevisi foto. Tapi untuk tanggal lahir, tempat lahir, nama, itu bisa direvisi ketika sudah dinyatakan lulus, Bapak Ibu. Nah nanti setelah lulus, dinyatakan lulus, sebelum sertifikat itu kita cetak, nanti kita akan ada validasi data dulu. Nah, pas validasi data itu silahkan betul-betul di cross check ya, yang salah yang mana, nanti konfirmasikan ke kita, sehingga nanti di sistem kita perbaiki, baru nanti kalau sudah fix akan kita cetak. Gitu. Jadi bisa direvisi setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus. Gitu deh. Itu Bu Linda. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh Bu Nini. Terima kasih. Terima kasih sekali. Bu Dian Indrawati, monggo Ibu yang sudah resen. Bu Dian. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini saya mau menanyakan tentang refleksi. Apakah refleksi itu bisa diisi dengan ketika kita sudah menuliskan sebuah naskah, otomatis kan dianalisis butir soal itu, dianalisiskan ke dalam butir soal.
Apa itu termasuk refleksi diri, pengembangan diri gitu. Terus yang kedua, untuk pembuatan best practice itu kan bukan suatu penelitian, tapi suatu pengalaman yang sudah dilakukan terus dituliskan dalam sebuah karya gitu. Itu masuknya ke ke publikasi atau penelitian atau karya inovasi, Pak. Terima kasih. Wah, sebentar saya lupa yo, nggak hafal Saya coba buka dulu best practice pada, kalau pertanyaannya apa kok mudah lupa ya saya. Diulangi kemudian. Yang pertama tadi tentang yang pertama. Refleksi pengembangan diri, Pak. Biasanya kan kalau ketika kita menulis sebuah penyusunan soal gitu, PAT atau PTS gitu, kan dianalisis butir soal itu yang dapat nilai 100 berapa, nilai 9 berapa gitu. Nah, itu termasuk refleksi pengembangan diri. Nopo masuknya kemana gitu, Pak? Bisa nggak itu? Boleh refleksi. Ibu pakai refleksi pembelajaran, boleh? Nggih. Sakit nggih? Boleh. Karena itu ada assessment itu. Iya, Pak, betul. Di assessment. Kemudian untuk yang best practices, nanti Bapak Ibu, apakah sudah saya beri juknis ya? Belum. Nah, itu keterangannya lebih lengkap tentang itu. Nanti juknis. Saya carikan, kemudian Bapak Ibu baca saja nggih, lebih lengkap itu. Sebenarnya kita cuma lebih dulu mana yang baca kok kalau persoalan seperti itu. Saya cari dulu yang best practices tadi. Best practices tadi. Juknis yang sudah kami upload Bapak Ibu, yang kemarin panduan-panduan 1 sampai sekian. Ya, itu ya. Sudah diupload ya, Mas? Sampun. Di grup ada. Oh, sebentar. Yang juknis sudah. Kalau yang panduan itu kan yang PDF itu ya, Mas ya? Yang juknis sudah belum? Dia Pak, yang panduan teknis 1 sampai panduan aplikasi sampai dan teknis 1 sampai 3 Pak. Oh ya, itu sudah berarti. Dari situ Bapak Ibu akan bisa mencermati lebih rinci. Panduan teknis. Ada di grup Telegram Bapak Ibu. Masuknya karya inovasi nggak Pak? Detail Bu, karya inovasi yang masuk apa saja itu ada di sana. Buku berapa nggih? Instrumen mungkin. Panduan mungkin. Persiapan dan instrumen penilaian juga. Sama-sama sedang mencari file ini. Ya, itu yang panduan. Saya madep laptop. Soalnya itu rada mirip sama penelitian Pak, jadi saya bingung. Panduan 3. Diuji panduan 3, penjelasan komponen portofolio. Itu dijelaskan sangat rinci, nanti Bapak Ibu cermati lagi. Yang sudah di-share Mas Wiwin.
Wonten Pak, Apa? filenya sudah. Oh, Ada juknis ini. Juknis 3 Yang- kalau portofolio. Panduan 3 ada. Oke, nanti menyesuaikan saja di sana. ya nanti dibaca nggih Bu Dian, dicermati lagi nanti insya Allah ketemu. Yang ditanyakan kan best practices tadi. Nggih. Best practices of what? Sampun terjawab Bu Dian? Masih Belum. ada. Kalau belum, Iya. nanti Pak Ibu baca lagi nggih, karena ini Iya. hanya coba saya kalau lupa di komponen mana ini. Nggih, matur nuwun. Karya-karya refleksi diri. Sama itu Pak Nuriman, Nggih. pembuatan buku melalui ini loh Pak, aplikasi iSpring. Itu kan termasuk karya inovasi nggih? Pembuatan buku termasuk karya inovasi yang Yang satu itu semester pakai nggih. aplikasi iSpring. Nggih. Nggih. Termasuk tapi satu semester nggih. Enggak Pak, itu saya pernah buat lomba Pak kebetulan. Wah, lah apa lagi dibuat lomba lah, ya sudah tingkat lebih tinggi. Itu bisa tingkat Bisa apa tingkat itu? Tingkat nasional toh? 2 skornya. Kalau tingkat nasional itu sudah 2. Kalau menulis buku sampai ke lolos ke Mendikbud itu sudah 6 Bu skornya. Sudah 6. Mohon izin bertanya Pak Nuriman. Oke, silakan Bapak. Ini saya kan pernah mengikuti pelatihan penulisan naskah game edukasi dari Kemdikbud. Ya itu kan ada 2 kegiatan. Jadi yang pertama pelatihan dulu, terus dilanjut membuat naskah untuk dibuat game edukasi. Ya. Nah, itu kita kan terpaksa satu kegiatan harus memasukkan dalam karya dan pelatihan, Pak. Ya, Itu pelatihannya gimana, Pak? sendiri Pak. Jadi Bapak Ya. punya 2 itu. Ya ada sertifikat sama ada bukti hasil karya saya. Nah, sertifikat itu sebagai bukti pelatihannya. Karya itu kan bagian tidak lanjut. Bapak upload karya itu di inovasinya. Oh iya. Jadi Terima dapat kasih. 2 Berarti kalau satu itu. kegiatan di 2 Ya bidang. karena itu dua produk yang berbeda itu. Prosesnya sama produknya. Bisa dihargai 2 kalau itu. Terima kasih Pak Nur. Nggih, Mbak. Maaf Pak Nuriman mau tanya terkait penulisan buku. Saya kan pernah mengikuti penulisan bahan ajar ya. Itu dipakai untuk tingkat kabupaten tapi nggak 1 semester, cuman pakainya tema. Jadi kita berempat buat buku itu untuk 1 tema aja, gimana Pak? Bisa dimasukkan apa tidak? Bisa Bu. Masukkan aja Bu. Ibu nggak usah mikir berapa nilai yang akan saya peroleh tapi masukkan aja. Oh enggak. Berarti bentuknya nanti PDF foto gitu aja ya Pak ya? Foto bukunya maksudnya dari halaman depan, tengah, terus setiap itunya lembar terus Boleh sampai lah akhir foto lah. seperti itu. Kalau bukunya nggak bisa diupload ya buku fotonya. Bukunya kalau diupload muat ya bukunya nggak apa-apa. Biar bisa di File bukunya. File bukunya nggih. Tapi kalau itu punya copyright ya mungkin dicompok saja. Kalau Ibu sudah punya hak, karena kalau di-download gratisan itu nanti. Oh nggih. Betul nuwun Pak. Sami. Pak Nur mboten salat riyen. Ya mau sholat tapi bagaimana? Apakah kita sudah selesai? Masih banyak pertanyaannya di forum chat. Gantian Mas Mimin. Gantian saya Pak Mas. Wiwin sama Pak Kendit masih sholat saya Oke, karena saya gantian sama nanti biar dilanjutkan Mas Mimin. Dan saya mulai jam 18 ada ujian. Monggo Pak Ramlan dulu barangkali menyampaikan pertanyaannya. Masih ada Pak Nuriman. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda, Pak Nur juga. Ini terkait dengan pembuatan video UKIN Bu. Tadi kan boleh digunakan setelah PPL 2, misalnya PPL 3 Bu ya Pak Nur. Itu kan waktu kita PPL belum menunjukkan kartu peserta Pak ya. Nah video yang ada kemudian ditambahkan atau diedit dimasukkan menunjukkan kartu peserta, itu boleh tidak Pak? Boleh Pak. Boleh, Bapak pakai 2 video atau digabung. Iya. Ya, video yang menunjukkan video ditambahkan pada
video yang mau dipakai sebagai ujian. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Nur. Iya Pak, iya Pak. Memang begitu Pak modelnya memang. Kalau enggak jadinya enggak mungkin. Iya Pak. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, ada pertanyaan tentang kalau beliau mengikuti PKK apakah bisa masuk dalam kategori pengabdian nggih? Boleh. PKK tingkat apa? RT. Kalau RT belum. Desa Pak kalau PKK. Ya, boleh. Kelurahan, kecamatan. Desa Pak. Desa. Ya, bisa. Asal ada buktinya. Buktinya apa Bu? Surat Jangan bukti foto, kalau bukti foto kalau pengurus PKK kan belum bisa jadikan bukti. Mungkin ada sertifikat atau SK. SK dari Pak Kades Pak bisa mungkin ya. Bisa. Apakah ini pertanyaan berikutnya, video pembelajaran apakah harus ada penunjuk waktunya dari awal sampai akhir atau hanya depannya saja? Maksudnya lamanya gitu nggih Bu ini Bu Sri? Enggak usah. Kan di video sudah kelihatan Pak. Iya, berapa waktunya sudah terlihat. Enggak usah. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk upload portofolio terjadwal 2 hari. Apakah upload ini bisa dilakukan bertahap atau harus langsung semua poin selesai? Enggak, bisa bertahap asal dibuka. Itu nanti biar dikoreksi sama Mas Win atau Mas Kendit atau Mas Ari. Iya. Tapi bisa bertahap selama durasi belum diblok. Okay. Karena biasanya kalau sudah ditutup enggak bisa lagi. Malam ini ngerjakan apa dulu gitu ya Pak, besok disambung lagi. Ya. Insya Allah nggak akan hilang datanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bendahara PKK dapat dijadikan sebagai SAMI dengan satu bisa. Bendahara, sekretaris, pengajian boleh dipakai. Kalau publikasi di koran Pak Nur? Boleh, ada nilainya itu. Boleh Bu, diupload saja. Nanti Ibu melihat di publikasi yang di namanya di harian atau periodik publikasi berperik. Jadi itu di bagian karya yang publikasi itu ini tulisan kalimat populer di mass media kabupaten minimal, atau web resmi atau bukan blog, web resmi misalnya webnya sekolah gitu boleh Bu. Nilainya 1. Kalau publikasi di koran Pak Nur, dibuktikannya pakai fotonya saja atau pakai fotonya saja dimuat di korannya itu. Korannya di-scan kemudian di-upload. Ya. Korannya koran dipoto saja bagian tulisannya itu. Oke. Ada surat keterangan itu Pak, ada surat keterangan upload. Surat keterangan upload. Iya, biasanya surat keterangan publikasi. Publikasi. Tambahkan aja Bu, tambahkan. Dari pihak penerbit ya Ibu ya. Kan biasanya ada. Bisa dua-duanya Ibu digabung jadi satu mungkin biar lebih meyakinkan. Pertanyaan berikutnya sudah tadi PPL bisa Ramlan jadi tidak. Oke Pak Ramlan tadi sudah Pak Endri Darmawan. Pak Endri. Oke. Matur nuwun Pak Nuriman. Misalkan kalau ini Pak, saya sebagai pengurus organisasi profesi. Boleh. Untuk pengabdian Pak. Terus formatnya gimana itu Pak untuk membuktikan itu Pak? SK atau sertifikat Pak? Oh, SK atau sertifikat. Atau misalkan kalau surat keterangan dari ketua organisasi yang bertanda tangan menyatakan itu. Ya kalau enggak ada pakai itu enggak apa-apa, tapi kalau ada saya itu organisasi profesi ada SK-nya. Bapak Bu enggak ada. SK Kemenkumham itu Pak. Ada namanya Bapak? Ada. Oh ya itu Pak, pakai itu Pak. Oh nggih, itu satu Pak. Kemudian kegiatan tapi di luar sekolah Pak. Misalkan saya sebagai petugas pencatat potensi peternakan di Kabupaten Jember. Ya Bapak itu dibayar Pak enggak? Oh. Kalau dibayar kerja namanya Pak, bukan pengabdian.
Yang pengabdian itu ya pengurus-pengurus organisasi sosial, takmir masjid. Misalkan gini Pak, petugas pemeriksa hewan kurban. Ya itu Mas. Skopnya minimal kecamatan Pak. Kabupaten itu Pak. Oh boleh. Dinas peternakan yang mengeluarkan boleh SK. Untuk pengabdian boleh Pak, boleh. Oh, yang mengeluarkan SK itu dinas peternakan boleh. Pak? Boleh Pak. Oke. Kalau misalkan ada lagi, saya itu ada petugas ini pencatat kelahiran ternak, SK-nya provinsi Pak, dinas peternakan provinsi. Nah ini memang sulit membedakan tugas sama pengabdian. Kalau itu Bapak dibayar bukan Pak. Oh kalau dibayar bukan Pak ya? Ya karena kerja itu. Oh oke. Yang pengabdian namanya kan pengabdian kepada masyarakat. Pada masyarakat. Nggih, matur nuwun Pak Nur. Sami Pak Andri. Jadi misalnya saya disuruh tetangga saya mencangkul itu kerja karena saya dibayar, bukan pengabdian. Sampun nggih Pak Hendri. Sampun terjawab Pak Hendri. Dan saya mau tambah lagi. Ini misalkan kita jadi asesor kompetensi di sekolah LSP Pak. Nah, ini ada di komponen mana ya itu? Ini sertifikat keahlian bisa dihargai sebenarnya. Coba Bapak nanti buka lagi ke apa ya? Ke yang inovasi enggak, pengembangan publikasi enggak. Nah, bagian narasumber tadi kayaknya Pak. Ya. Iya. Karya inovasi enggak ini? Yang kelima apa nih? Ya itu apa ya? Atau bisa masuk prestasi enggak Pak? Karena kita asesor tuh berat juga sih Pak. Walaupun sebetulnya tidak dilombakan gitu loh Pak. Tapi prestasi itu Pak. Kira-kira. Masukkan di komponen prestasi hasil kompetensi itu Pak. Kompetisi. Hasil kompetisi. Tapi kompetisi ya itu maksudnya untuk juara-juara itu. Bukan Pak, kita ini mensertifikasi siswa kita yang kita lihat dari keterampilannya. Kita sebagai penentu bahwa dia kompeten atau tidaknya itu. Ada sertifikatnya Pak? Gimana Pak? Ada sertifikat? Ada, itu BNSP Pak yang mengeluarkan Pak. Baik, kalau begitu